Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue akan kasih tahu ke kalian gimana caranya kita bisa hidup dari bunga atau keuntungan investasi di peer-to-peer lending. Nah, banyak juga yang nanya ini ya, gimana caranya sih kita bisa ngandalin cuman peer-to-peer lending aja, ibaratnya tuh buat jajan, buat kebutuhan sehari-hari ya. Yang pertama sih dari segi modal pastinya kalau kalian mau investasi di peer-to-peer lending. Tapi sebelum kita lanjut ke lebih detailnya, kalau kalian belum tahu investasi peer-to-peer lending itu apa, bisa cek di playlist YouTube gua atau juga gue jelasin. Jadi peer-to-peer lending itu kita cuma nyiapin modal ya. Modal dan kita deposit atau taruh di platform aplikasi yang udah resmi, di Indonesia pastinya ya. Udah ada OJK, Bapepti atau Kominfo, pokoknya salah satu dari tiga tersebut. Nah, ketika kita udah naruh duit kita di situ, nanti dari pihak aplikasi atau namanya orang-orang yang dipilih oleh platform tersebut yang menurut mereka itu profesional, sorry sorry, mereka akan ngebantu dana kita ya, atau kita sendiri memilih orang-orang yang mau menggunakan dana kita, modal kita untuk kebutuhan investasi, kebutuhan usaha dia, mengembangkan usaha dia, serta buat kebutuhan mereka sehari-hari. Dan kita nanti dapat untung dari situ sesuai persetujuan di awal. Keuntungan berapa, bunganya berapa, itu berbeda-beda tergantung dari platform yang kalian pakai. Ya, kita lanjut. Jadi kalau kalian tanya, bisa nggak sih kita hidup dari cuma keuntungan dari P2P lending? Bisa banget. Tergantung dari modal kalian. Kalau modal kalian yang kecil, paling cuma buat jajan-jajan aja, ya kan? Buat kayak beli makanan, ya. Cuman kalau untuk kebutuhan lainnya, mungkin agak kurang maksimal. Nah, yang pertama tadi gue bilang modal. Jadi kalau gue sendiri, minimal kalau kalian mau ikut peer-to-peer lending atau bisa ngerasain keuntungannya itu dimulai dari modal berapa, biasanya ada yang 100.000. Kalau gue sendiri gunain 100.000, ada yang 1 juta, 1 juta minimal, ada yang di bawah 100.000 juga banyak. Jadi kalian tinggal cari sesuai kebutuhan masing-masing aja dan sesuai kemampuan masing-masing aja. Nah, jadi kalau gua itu minimal coba kita investasi di peer-to-peer lending 1 juta dan dapat keuntungannya itu sekitar 9 berapa ya? Berapa persen? Gue lupa berapa persen. Pokoknya 1 juta itu sekitar 9.000 lebih. Ya, dan itu harus ada jangka waktunya. Jadi gini, kita punya modal nih, kita pilih si perusahaan A ini ternyata butuh modal untuk keperluan atau mengembangkan bisnisnya si perusahaan si A nih. Dan dia itu cuman bakalan balikin ya, dia butuh itu cuman sebulan. Jadi dia bakalan janji dalam sebulan itu di platform tersebut ya, ada surat-suratnya gitu, pernyataan lah namanya. Dia bakal balikin modal sama keuntungannya itu setiap bulan. Jadi setiap bulan kita akan dapat keuntungan serta modal kita balik. Nah, dari situ kalau kalian modal 1 jutaan, gua bisa ngedapetin sekitar 9.000 rupiah. Kalau kalian pakai mengisi pajak atau NPWP-nya ya. Kalau kalian punya NPWP. Tapi kalau kalian nggak punya NPWP, itu bisa dipotong biaya pajaknya agak lebih besar. Dapatnya sekitar 4.000 atau 5.000. Pokoknya kalian cek sendiri di aplikasi masing-masing ya. Tapi lebih bagus ada NPWP. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Tetap bisa kok. Cuman ya gitu, pajaknya agak lebih sedikit besar dibandingkan yang punya NPWP. Jadi taruhlah kita 9.000, 1 juta itu. Berarti di Jakarta itu UMR udah lumayan kali ya. Kita coba ya. 9.000 dikali 30. Ini gue pakai kita kalkulator aja dulu. 9.000 aja kalau dikali 30 aja sekitar 270. Berarti oke, kita perlu modal berapa nih ya? 100, 900.000. Oke. Kita 100 dikali 1 juta aja 100 juta. Berarti 9.000 itu dikali, jadi 1 juta itu kita dapat 9.000. Kalian tinggal hitung aja ya, 10.000. Berarti kalau 10 juta kalian baru dapetin 100.000. Taruhlah ini ya, kita buletin aja. 10 juta, dengan modal 10 juta kalian bisa dapetin 100.000 tiap bulannya. Ya. Terus kalau kalian nambah lagi 20 juta berarti 230. Berarti kalau 100 juta kalian bisa dapetin keuntungan 1 juta per bulan. Itu 100 juta ya guys ya. Terus berarti kalau kalian mau punya UMR ya setara dengan UMR daerah kalian masing-masing. Gue taruhnya jadi patokannya di Jakarta aja ya.
Jakarta itu UMR sekitar 4, lebih ya, 4 juta ke atas. Taruhlah 5 juta ya. 5 juta kita bulatin, berarti kita butuh berapa ya modalnya? Kalau 100 juta aja cuma 1 juta, berarti kita butuh 500 juta baru kita bisa dapetin UMR jadi Jakarta. Enak kan? Kita punya modal 500 juta. Ya enak kalau kalian punya, tapi gue sendiri belum punya guys. Jujur belum punya dan belum pernah juga ibaratnya megang 500 juta secara cash ibaratnya gitu. Wow. Ya mungkin harapan gue sih, gue pengen banget punya 1 miliar tapi lihat dengan mata. Dan itu milik gue sendiri dong pastinya dan dari hasil kerja gue sendiri. Bukan dari hal-hal yang negatif pastinya. Berarti kita butuh 500 juta untuk dapetin 5 juta rupiah di peer-to-peer lending ya. Tapi guys, ini hanya di salah satu platform yang gue pakai. Tapi gue nggak tahu kalau di platform lainnya, karena bunga keuntungan itu beda-beda ya. Nggak semua platform itu sama. Jadi kalian bisa cek sendiri mana bunganya gede, mana yang aman ya. Tapi ini yang gue coba aja ya, perbandingan aja dapatnya sekitar 5 juta rupiah kalau modal 500 juta. Berarti kalau 1 miliar kita bisa dapat keuntungan tiap bulan 10 juta per bulan. Waduh, kita nggak ngapa-ngapain itu guys. Cuman uang kita yang bekerja. Uang kita yang bekerja, kitanya yang santai. Ini kebalikan nih, biasanya kita yang bekerja ya kan, buat ngumpulin uang. Ini malah namanya apa? Uangnya yang bekerja. Jadi kalau kalian mau banget seperti itu, harus bekerja keras, benar. Kalau gue sendiri emang belum punya segitu, tapi targetnya sih benar-benar sampai 1 miliar. Doain ya, mudah-mudahan bisa ada di investasi peer-to-peer lending itu sebesar minimal 1 miliar rupiah, gue udah santai, udah enak, udah alhamdulillah bersyukur lah ya. 10 juta per bulan di Jakarta itu sangat sulit dicari loh, sangat sulit. Jangan 10 juta, UMR-nya sangat sulit ya, banyak banget juga pengangguran dan lain-lain. Jadi syukuri apa yang kalian punya dulu yang saat ini ya, yang ada target. Yang penting kalian tahu nih ada jalannya. Oh berarti kalau gue udah punya uang 5 juta, 100 juta, gue tahu nih diapain ya kan. Jadi kalian udah paham cara-caranya. Jadi gue cuma ngasih jalannya. Sisanya setelah kalian, nggak ada paksaan buat ngikutin, nggak ada paksaan buat harus wajib ikutin ya. Yang penting itu jadi acuan aja biar kita semua semangat buat cari duitnya, biar semangat cari kerja. Oke? Masih 8 menit ya. Nanti kita lanjut. Jadi di peer to peer lending itu enaknya begitu guys. Kita mau jalan-jalan, kita mau ibaratnya keluar kota, nggak sempat kerja ya kan. Kalau kita kerja nih kan, ibaratnya kita kalau kerja terus digaji. Tapi kalau kita izin atau kita nggak kerja, pasti pemasukan kita juga berkurang, ngerti kan? Kalau kata gue, kita nggak selamanya bakal ngandelin pemasukan dari pekerjaan kita, karena ada sisi di mana kita lagi nggak kerja, resign, dipecat, amit-amit ya, di PHK, atau ibaratnya lagi nggak enak badan, lagi sakit, kalian belum bisa kerja. Nah, itu semua ada hal-hal kepastian atau beresiko yang akan datang menghantui kalian. Kalau gue gitu. Intinya investasi ini untuk gue kayak backupan, dana backupan atau cadangan biar guanya sendiri udah sedia payung sebelum hujan, ya kan? Kalau kita eh, hujan dulu, kita udah basah baru kita pakai payung kan percuma, udah basah duluan ya. Meskipun masih bisa kering, ya kan? Tapi agak sulit. Jadi lebih mudah kita udah nemuin cadangannya dibandingkan kita belum nemuin baru cari. Pas udah jatuh kita baru cepet-cepet nih, cepet-cepet cari. Itu sangat melelahkan seperti itu. Nah, mungkin segitu aja ya yang bisa gue kasih tahu ke kalian tentang peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending itu enak sebenarnya, nggak terlalu ribet, nggak terlalu kalian harus bisa ini itu, nggak kayak trading, nggak kayak investasi reksadana ya. Karena peer-to-peer lending itu kita cuma meminjamkan uang kita ke pihak-pihak seperti perusahaan, orang yang butuh perusahaan sama kebutuhan kayak masing-masing orang. Itu setelah kalian sih, biasanya ada kayak grade atau rating-rating setiap orang peminjam, bagus enggaknya nih orang nih setiap bulan bayarnya. Dan eh, untuk jangka waktu sendiri nggak harus sebulan guys, ada yang seminggu, ada yang per hari, ada yang 3 bulan, 2 bulan, 6 bulan. Jadi semakin lama kalian eh, tentuin jatuh temponya, semakin besar keuntungan kalian yang kalian dapeti. Contohnya, tadi gue cuma ngebahas sebulannya ya, berarti harus modal 500 juta. Tapi kalau kalian kayak investasinya 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, itu nggak perlu sampai segitunya. Oke? Karena udah ajan juga, cukup sampai sini dulu. Pokoknya terima kasih aja yang udah nonton. Jangan lupa tontonin video-video gue lain yang ada di playlist YouTube tentang gimana caranya mencari uang lewat internet. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.